Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Hai, Shalom HCC Family. Dimanapun dan kapanpun saudara menyaksikan tayangan ini, saya yakin pasti ada maksud Tuhan dan biar nama Tuhan dipermuliakan pada pagi hari ini. Amin. Baik, pada pagi hari ini saya akan membacakan satu ayat Alkitab yang terdapat dalam Yohanes 15 ayat 4 yang berbunyi demikian. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak dapat berbuah jika kamu tidak dapat tinggal di dalam aku. Yes, amin untuk firman Tuhan. Pagi ini mari kita masuk ke dalam hadirat-Nya. Kita mau memuji Tuhan. Yes, Tuhan. Kesesakanku, Kau beri kedamaian-Mu. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Jadikanku baru, sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana.
Shalom, warga ACC yang diberkati Tuhan. Apa kabar saudara di bulan baru, bulan Maret, bulan yang luar biasa? Ayo tetap semangat baca Alkitab, jangan mundur, jangan lemah. Kalau sudah mulai kehilangan gairah, berdoa dan semangatkan diri lagi untuk terus membaca firman Tuhan. Baik, mari kita mau berdoa buat firman Tuhan. Terima kasih buat bulan baru, hari baru, berkat baru, kemurahan Tuhan yang ajaib. Kami mau dengar firman, perenungan firman-Mu, kuatkan kami dengan firman, agar iman kami dibangkitkan, dikuatkan dalam nama Yesus. Ini doa syukur kami, urapi hamba-Mu yang terbatas. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita hari ini sampai kepada pembelajaran Alkitab kita di Bilangan 16 dan Bilangan 17 ya. Nanti tolong dibaca keseluruhannya, supaya kita bisa mengerti apa maksud daripada pembacaan kita di hari ini. Saya tahu mungkin selama kitab Imamat, Bilangan, wah kita lihat ini kok kayaknya mulai membosankan, silsilah, peraturan-peraturan, tapi di situ kita belajar banyak kebenaran. Dan mungkin banyak dari anak-anak saudara yang mulai mempertanyakan, bertanya-tanya tentang beberapa hal yang membingungkan mereka. Dan mari kita semakin gali baca firman supaya kita dikuatkan oleh firman Tuhan. Baik, dari Bilangan 16 sampai Bilangan yang ke-17 ini, kita menjumpai satu peristiwa. Ya, di situ ada pemberontakan daripada Korah, Datan, Abiram, dan para pengikutnya melawan kepemimpinan Musa dan Harun. Kepemimpinan yang dipilih dan diangkat Tuhan secara khusus. Dalam Bilangan 16 ayat yang ke-11 dikatakan, sebab itu engkau ini dengan segenap kumpulanmu, kamu bersepakat melawan Tuhan. Karena siapakah Harun sehingga kamu bersungut-sungut kepadanya. Saudara, mereka mulai merasa tidak puas atas kepemimpinan daripada Musa dan Harun. Mereka mulai merasa bahwa memangnya cuma kamu yang bisa pimpin, kami kan juga bisa. Mereka mulai merasa mereka lebih mampu daripada Musa. Mereka rasa mereka lebih punya kapasitas daripada Musa, lebih pintar daripada Musa. Masalahnya bukan siapa lebih pintar, siapa lebih bisa, siapa lebih hebat, tapi siapa yang diangkat oleh Tuhan. Bukan tentang bisa dan mampunya, tapi tentang posisi yang Tuhan berikan. Nah, dalam konteks ini posisi kepemimpinan diberikan kepada Musa dan Harun. Tapi Korah, Datan, Abiram, dan para pengikutnya tidak mengerti tentang hal tersebut. Mereka merasa mereka mampu, mereka bisa, kapasitasnya sama, bahkan mungkin dia lebih baik, pengalaman saya lebih baik, pengalaman saya lebih hebat, ilmu saya lebih tinggi, kemampuan saya lebih tinggi, gitu ya. Mungkin ada orang-orang yang bilang sekolah saya lebih tinggi daripada sekolahnya kamu, saya lebih pintar daripada kamu, saya lebih hebat daripada kamu, saya lebih kaya daripada kamu. Tapi Tuhan gak melihat atribut itu semua. Tapi yang Tuhan lihat apakah kita diangkat dan dipilih dan ditempatkan Tuhan pada posisi tersebut. Nah, kita belajar dari sini, Korah dan teman-temannya, mereka gak puas dengan kepemimpinan daripada Musa dan Harun. Dan mereka mulai memberontak. Mereka mulai melawan. Nah, di sini kita melihat bahwa pentingnya ketaatan kepada para pemimpin yang dipilih oleh Tuhan. Dan saudara perlu tahu bahwa ada konsekuensi daripada sebuah pemberontakan. Ada konsekuensi daripada semua ketidaktundukan. Ada sebuah konsekuensi waktu kita nggak taat kepada pimpinan yang Tuhan taruh di atas kita. Siapakah pemimpin itu? Itu bisa pemimpin organisasi saudara, pemimpin dalam hal kerohanian, bahkan istri kepada suami, anak-anak kepada orang tua. Siapapun yang ada di atas kita, itulah pemimpin hidup kita. Nah, kita bisa belajar dari sini bahwa waktu kita tidak taat kepada orang yang Tuhan letakkan di atas kita, waktu anak-anak nggak taat dengan orang tua, istri nggak taat kepada suami, ada konsekuensi atasnya. Pemberontakan yang dibuat oleh Korah, itu juga membawa konsekuensi dalam hidupnya. Maka dalam Bilangan 16 ayat 31 sampai 35 dikatakan, baru saja ia selesai mengucapkan segala perkataan itu, maka terbelahlah tanah yang dibawa mereka dan bumi membuka mulutnya dan menelan mereka dengan seisi rumahnya dan dengan segenap orang yang ada pada Korah dan dengan segala harta milik mereka. Demikianlah mereka dengan semua orang yang ada pada mereka turun hidup-hidup ke dunia orang mati, dan bumi menutupi mereka sehingga mereka binasa dari tengah-tengah jemaah itu. Dan semua orang Israel yang di sekeliling mereka berlarian mendengar teriak mereka, sebab kata mereka, jangan-jangan bumi menelan kita juga.
Lalu keluarlah api berasal daripada Tuhan, lalu memakan habis ke-250 orang yang mempersembahkan ukupan itu. Kita lihat bahwa ada sebuah konsekuensi daripada ketidaktaatan yang dilakukan oleh Korah dan teman-temannya. Dalam teks ayat ini kita bisa melihat, saudaraku, bahwa sangat berbahaya yang namanya kesombongan, iri hati, ketidakpuasan, merasa lebih hebat, merasa lebih mampu daripada orang lain, merasa lebih pintar daripada orang lain. Dibutuhkan kerendahan hati untuk bisa menghormati orang yang di atas saudara. Mungkin pendidikannya lebih rendah daripada saudara, mungkin kecakapannya di bawah level hidupnya saudara. Tapi apapun kelemahan kekurangan dia, selama Tuhan menaruhnya di atas level hidup saudara, suami saudara, pimpinan saudara, orang tua, merekalah otoritas yang ada di atas saudara, dan saudara harus bisa menghormatinya, menaruh respek kepadanya. Di sini kita bisa belajar untuk menekankan pentingnya kerendahan hati dan ketundukan diri pada otoritas yang Tuhan berikan. Sebab itu bagaimana caranya saudara supaya kita bisa punya penundukan diri tersebut? Dibutuhkan rasa puas dan rasa syukur atas apa yang Tuhan berikan kepada kita. Mari mulai bangun rasa syukur untuk pimpinan yang Tuhan berikan. Memang dia tidak sempurna, dia punya kelemahan dan kekurangan. Mulai bangkitkan rasa syukur untuk suami, untuk orang tua, untuk siapapun dia yang Tuhan taruh di atas kita. Lemah dan kurangnya, Tuhan taruh dia di atas otoritas kita. Belajarlah menghormatinya agar kita diberkati oleh Tuhan. Baik di gereja, di komunitas, di tempat kerja kita, di marketplace. Penting sekali kita punya kerendahan hati dan tunduk saudara kepada orang yang ada di atas kita. Kita belajar dari Yesus. Meskipun dikatakan dia setara dengan Allah, ya, setara dengan Allah. Tapi dia merendahkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dengan penuh ketaatan, melakukan kehendak Bapanya. Sedemikian Yesus merendahkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba untuk taat kepada tuntunan daripada Bapanya. Dari Yesus kita belajar tentang ketaatan. Dari Yesus kita belajar kerendahan hati kepada orang yang ada di atas kita. Terlepas dari kekurangan, kelemahan, mungkin kita merasa lebih pintar daripada dia, mungkin sekolahnya lebih rendah daripada kita, tapi selama Tuhan mengangkat dia dalam posisi di atas kita, belajarlah untuk rendah hati, belajarlah untuk taat, belajarlah untuk tunduk, agar kita diberkati oleh Tuhan. Penundukan diri kita, rasa respek kita kepada orang-orang tersebut, siapapun yang ada di atas kita, itu harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Sebab itu anak-anak, sebab itu para istri, sebab itu kepada siapapun saudara, siapa otoritas yang Tuhan taruh di atas saudara, belajarlah untuk tunduk kepada mereka seperti Yesus tunduk pada Bapanya. Bahkan dia tunduk dan taat sampai dia mati di kayu salib, dan dari salibnya kita semua diselamatkan hari ini. Belajarlah untuk tunduk saudara. Selama bulan ini kita mau belajar bersama-sama bagaimana Tuhan membawa kita pada sebuah otoritas untuk kita belajar rendah hati. Sebab itu kenapa kita di gereja kita menyembah Tuhan, karena kita tahu dia lebih besar dari segala-galanya. Kenapa kita menyembah Tuhan? Karena itulah ungkapan syukur kita kepada Tuhan atas kebaikannya. Biar lewat pelajaran hari ini menolong kita semua untuk punya penundukan diri kepada Tuhan, punya ketaatan penuh kepada Tuhan. Jangan pernah berontak dengan Tuhan. Belajar juga taat kepada pimpinan yang Tuhan taruh di atas hidup saudara. Kita nggak bisa bilang bahwa kita menghormati Tuhan kalau kita nggak menghormati otoritas dalam rumah yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Untuk kita bisa menghormati yang terlihat di bumi ini, saya percaya kita bisa menghormati yang tidak terlihat, saudara. Itulah bahaya daripada sebuah pemberontakan. Saudara tidak akan menikmati berkat Tuhan di hidup saudara. Tapi saya berdoa, Roh Kudus bantu saya dan saudara untuk tetap taat kepada Tuhan. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapak, aku berdoa bagi jemaat yang sedang bergumul hari ini. Tuhan menolong mereka belajar untuk taat kepada otoritas yang Tuhan taruh di atas hidup kami. Baik dari istri kepada suami, anak-anak kepada orang tua. Baik kami juga ada di marketplace, di dalam pelayanan. Belajar untuk taat dan tunduk kepada pimpinan di atas kami. Karena kami percaya
disitulah berkat Tuhan turun buat kami. Seperti Yesus yang taat sampai mati, mengambil rupa seorang hamba, ajar kami juga untuk taat sama Tuhan. Materaikan kebenaran ini dan berkatilah kami di sepanjang bulan ini. Di dalam nama Yesus Tuhan, aku juga berdoa, jemaat yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang sedang kehilangan pengharapan dibangkitkan kembali. Biar kami semakin melekat dan dekat dengan Tuhan, dan semakin mengandalkan Tuhan. Berkati gereja, berkati pembangunan gereja. Aku berdoa biar semua jemaat tetap semangat baca Alkitab, dikuatkan, diubahkan oleh kuasa firman-Mu. Ini doa syukur kami, dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudaraku, mari persiapkan diri saudara, kita akan masuk dalam Fast 21, ya, puasa 21 hari, mulai hari Sabtu minggu depan, tanggal 9, dan kita akan menutup Fast 21 pada saat Jumat Agung. Saudara, saya percaya ada kuasa yang besar akan menolong kita semua. Sampai ketemu besok di hari Sabtu. Tuhan berkati kita semua. Shalom. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.